pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Nah, apakah kalian sudah melihat atau menonton video saya sebelumnya atau yang kemarin? Ya, video mengenai tutorial cara membuat stiker di WhatsApp yang keren. Nah, oleh sebab itu, kalau misalkan kalian masih belum nonton, silahkan bisa mengunjungi channel saya di Fendi Haris untuk melihat cara atau tutorial gimana membuat stiker WhatsApp yang keren. Nah, untuk pertemuan kali ini saya bukan membuat tentang tutorial, tapi lebih cenderung ke review aplikasi. Ya, aplikasi yang akan saya review kali ini adalah aplikasi Canva. Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang menurut saya adalah aplikasi yang keren dan terbaik, dan juga saya rekomendasikan. Aplikasi Canva ini adalah aplikasi yang bisa membuat banyak hal, terutama dari segi banner, cara membuat gambar, cara membuat infografis, membuat poster atau selebaran mungkin, atau juga resume atau CV, ya banyak lagi. Itu adalah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi semuanya. Oke, sebelum menuju ke cara bagaimana membuat di Canva, kita seperti biasa untuk melihat terlebih dahulu aplikasi ini baik enggak sih di Play Store. Oke, kita lihat dulu di Play Store, kita ketikkan aplikasi Canva, kita klik OK, terus tekan OK. Ya, ada Canva yang merupakan edit foto, desain logo, video, collage maker. Nah, aplikasi Canva ini ternyata memiliki rating yang cukup baik sekali ya. Ada 4,7 bintang. Sedangkan ulasannya ada sebanyak 3 juta ulasan. Nah, untuk ukurannya sendiri juga tidak terlalu besar, yaitu 31 MB. Ya, tentu dengan ukuran ini smartphone kalian juga tidak bakalan kepenuhan. Terus selain itu juga aplikasi Canva ini juga merupakan pilihan dari para editor. Nah, jadi di sini sudah kelihatan bahwa aplikasi ini memang direkomendasikan oleh para editor-editor di dunia. Sedangkan mengenai yang download aplikasi Canva ini ternyata ada 50 juta lebih pengguna di seluruh dunia. Wow, keren sekali ya. Oke, kita lihat mengenai testimoninya, apakah bagus. Ya, ada dari Mintarsih Mita yang bilang bahwa suka banget dong sama Canva, padahal ini kali pertamanya aku pakai. Best banget lah Canva. Fitur yang ada benar-benar bikin aku puas dalam mengedit. Cocok nih buat pemula sama admin grafik kayak aku ini. Bisa bantu buat bikin undangan sama sertifikat. Hehe. Yang belum coba ayo buruan, aku jamin bakalan suka deh. Banyak loh yang gratisannya. Sukses terus ya Canva, lebih ditingkatkan lagi, love you more. Ya, ini adalah ulasan dari salah satu pengguna yang telah berhasil menggunakan Canva ini. Oke, untuk saya sendiri Canva ini digunakan untuk mendesain sebuah blog atau di dalam postingan. Nah, kalau misalkan kalian melihat situs saya di fendiharis.com, itu mayoritas gambar yang di dalamnya atau di halaman artikel tersebut dibuat menggunakan Canva. Kita coba lihat di situs saya salah satu postingannya seperti ini. Oke, dan ini adalah yang memakai Canva dalam mendesain atau membuat gambarnya. Seperti ya, ini adalah gambar yang didesain menggunakan Canva. Misalkan memperoleh latihan kognitif dengan desain warna ungu, terus ada juga ikon-ikon yang menarik, terus kita bisa menambahkan teks dan banyak lagi. Jadi blog saya itu lebih menarik lagi atau lebih hidup dengan desain-desain yang kita buat secara original, walaupun ini merupakan desain yang diambil dari Canva. Oke, jika kalian sudah
kurang lebih memahami mengenai aplikasi Canva ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung pada eksekusinya. Let's go. Kita yang pertama adalah buka aplikasi Canva di smartphone kalian. Ya, seperti ini. Terus tergantung kalian, misalkan kalian ingin membuat ya seperti yang tadi, misalkan membuat poster, membuat banner lomba, atau bahkan resume. Nah, saya kasih contoh, misalkan kita membuat resume. Di sini, jadi tekan edit terlebih dahulu template yang sudah disediakan oleh Canva. Sebenarnya kalian juga bisa membuat secara original yang full original dari kalian sendiri. Namun di Canva ini juga menyediakan template yang benar-benar ciamik menurut saya, jadi kerjanya pun sangat efisien sekali. Contohnya pada layar seperti ini. Nah, caranya kita bisa mengubah template tersebut dengan cara misalkan mengubah fotonya, klik fotonya, terus ke bagian galeri untuk kita memilih foto mana yang akan kita jadikan sebagai resume tersebut. Misalkan saya ini. Oke, terus pada bagian nama kita juga ubah nama tersebut sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ya Fendi Haris, salah satu contohnya. Terus di bagian bawahnya juga disesuaikan, misalkan blogger, terus konten kreator. Oke, kalau misalkan masih belum cukup, untuk kanan kirinya bisa diatur sedemikian rupa. Jadi ini bisa diatur ke misalkan tingginya, terus lebarnya disesuaikan dengan angka atau menarik tombol yang tadi. Nah, misalkan seperti ini. Jadi disesuaikan. Ini sistemnya adalah drag and scroll. Oke, kalau misalkan sudah di situ, kita pasang handphonenya, misalkan 081234567890. Nah, ini adalah contohnya atau misalkan. Kemudian alamat emailnya misalkan kontak @fendiharis.com. Oke, terus alamatnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, seperti ini. Nah, terus kita bisa ubah pendidikannya, misalkan pendidikannya di Universitas Indonesia, misalkan. Ini adalah contoh saja. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat resume, ya dibuat yang sejujur-jujurnya. Misalkan seni multimedia AB. Misalkan teknik informatika. Ya, karena saya memang suka dengan informatika, jadi ya permisalan ini saya kasih contoh tersebut. Terus di bagian pengalaman ya dikasih aja sesuai dengan pengalaman kalian. Misalkan kalau misalkan saya di perusahaan, misalkan perusahaan IT sejak 2019 hingga 2020. Ya, oke, sebagai apa? Misalkan sebagai staf atau karyawan IT. Nah, sedangkan ini bisa dikasih 2020, berarti sekarang misalkan ya blogger
2020. Misalkan konten kreator. Oke. Terus di sini kita bisa isi apa aja yang sesuai. Misalkan saya lagi memasuki dunia podcast, ya udah pasang aja podcaster ya 2020. Nah, mengenai prestasinya ya banyak sekali, misalkan juara lomba blog, misalkan lomba blog I Create. Terus ada ya dipasang semuanya, juara 2 misalkan lomba blog bebas bayar dan lain-lain. Oke, ini adalah permisalan. Terus yang dipahami itu skillnya apa, misalkan expertnya di bagian Photoshop. Terus ada, kalau misalkan di website itu ada namanya HTML atau CSS, nah itu dia. Oke, keahliannya ya seperti inilah misalkan. Terus bisa diubah sendiri sesuai dengan yang kalian isi sesuai sejujur-jujurnya. Terus mengenai situsnya misalkan fendiharis.com. Oke, Twitternya fendiharis.com. Oke, nah nanti tampilan keseluruhannya adalah seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah serak atau sudah tidak ada yang perlu diubah lagi, kalian bisa tekan tombol unduh yang ada di pojok kanan atas, tapi yang tandanya ke bawah ini, yang nomor 2 dari kanan atas, pojok kanan atas. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, berarti sudah di download oleh handphone kalian. Kalian bisa melihatnya hasilnya di galeri kalian, yaitu misalkan yang barusan saya buat adalah ini. Nah, gimana, keren kan? Jadi kalian itu bisa mengeksplorkan diri mengenai diri kalian, terutama pada resume ini. Ya, kalau misalkan untuk blogger ini berguna banget, soalnya kan jika ada visitor yang mengunjungi blog kita terus terpampang resume ini, nanti itu jika minat biasanya menghubungi nomor kontak yang tersedia di sini, misalkan untuk bekerja sama dalam membuat konten dan banyak lagi. Ya, itulah review mengenai aplikasi Canva yang bisa saya sharing kali ini. Gimana teman? Apakah merasa kesulitan atau ya mungkin salah satu teman di sini sudah memahami atau sudah paham betul mengenai Canva ini? Nah, jika teman-teman masih bingung atau pengen tahu caranya, bisa juga untuk mengisi di kolom komentar yang ada di video ini. Nah, oleh sebab itu sebelum saya undur diri, akan selalu mengingatkan pada teman-teman untuk jangan lupa subscribe, terus like dan sharing jika misalkan postingan ini adalah postingan yang bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera.